Seperti kalian ketahui bahwa Kingdom Animalia itu secara garis besar dibagi menjadi dua filum, yaitu filum Chordata dan filum Avertebrata. Nah, Vertebrata sendiri termasuk subfilum daripada Chordata. Subfilum Vertebrata itu dibagi lagi menjadi 5. Nah, cara saya menghafalkannya adalah dengan memakai kata param. Param itu dari kata Pisces atau ikan ya, ini ikan. Kemudian A itu adalah amfibi. Kemudian R itu adalah reptil. Kemudian A satu lagi itu adalah aves, jangan kebalik ya. Kemudian yang terakhir dari kata param yaitu M itu adalah mamalia ya. Jadi ingat, subfilum Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu param tadi. Tapi terakhir ini kelas Pisces atau ikan itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Itu kalian bisa lihat video sebelumnya. Sekarang kita fokus ke param ya. Nah, mengapa param ini masuk dalam Vertebrata? Pastinya mereka mempunyai banyak persamaan ya. Salah satu contoh persamaannya adalah mereka semua sama-sama hewan bertulang belakang. Kemudian semua tubuhnya itu adalah simetris bilateral. Kemudian semua dari kelas ini adalah mempunyai peredaran darah tertutup. Persamaan yang lain masih banyak lagi ya. Tetapi yang kita harus tahu sekarang adalah perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah suhu tubuh. Nah, ini kita bagi menjadi 2 ya. Yang par yaitu Pisces, amfibi, dan reptil. Ini suhu tubuhnya adalah poikiloterm. Sedangkan yang am ini suhu tubuhnya adalah homoioterm. Jadi kalian ingat ya, par itu adalah poikiloterm dan am homoioterm. Jadi untuk hewan par ini ya, dia berdarah dingin atau poikiloterm. Artinya suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungannya. Yaitu suhu tubuhnya itu tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi. Artinya bila lingkungan dingin, maka suhu tubuh hewan itu akan dingin seperti lingkungannya. Karena itu biasanya hewan-hewan poikiloterm kalau suhu lingkungannya itu dingin, maka mereka akan menjemur tubuhnya ke tempat yang hangat ya. Kemudian kalau udaranya hangat, maka supaya suhu tubuhnya tidak terlalu panas, maka mereka akan berteduh kemudian atau masuk ke dalam air dan membuka mulut lebar-lebar yang sering dilakukan oleh buaya. Sedangkan sisa dari param tadi itu adalah homoioterm ya, atau hewan berdarah panas. Lagi-lagi ini bukan seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia yang artinya kalau berdarah panas itu pemarah ya, bukan ya. Tapi artinya hewan berdarah panas ialah dia mampu menjaga atau mempertahankan suhu tubuhnya sampai suhu tubuhnya menjadi suhu tubuh yang konstan ya. Nah, kalau mamalia itu kurang lebih 36 derajat Celcius ya. Kalau aves itu suhu tubuh normalnya itu 40 derajat Celcius. Jadi suhu tubuh mereka ini tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya dingin, maka hewan tersebut mampu membuat suhunya lebih hangat ya. Mengapa? Karena mamalia khususnya mempunyai sistem termostat yang bisa mengatur suhu tubuhnya sehingga suhu tubuhnya menjadi normal. Perbedaan yang kedua adalah ruang jantungnya ya. Pada Pisces cuma ada dua ruang jantung, yaitu yang atas dengan yang bawah ya.
Jadi cuma ada 1, 2. Yang atas disebut serambi, yang 2 disebut bilik ya. Kemudian yang amfibi ada 3, 1, 2, 3. Jadi ada serambi kanan dan serambi kiri. Biliknya biliknya cuma 1 ya. Kemudian reptil, aves dan mamalia itu memiliki ruang jantung yang sempurna, yaitu 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang atas ini serambi kanan, serambi kiri, kemudian ini bilik kiri dan bilik kanan. Jadi reptil, aves, mamalia itu memiliki jantung yang sempurna. Ingat ya, Pisces 2, amfibi 3, reptil, aves dan mamalia, ram itu memiliki 4 ruang jantung. Nah, karena terdapat ruang jantung yang berbeda, maka Pisces itu memiliki peredaran darah tunggal ya, peredaran darah tunggal ya. Sedangkan yang 4 ini semuanya memiliki peredaran darah, PD ini peredaran darah ya, peredaran darah ganda. Ini juga peredaran darah ganda. Jadi semuanya yang 4 ke bawah itu adalah peredaran darah ganda. Berarti dalam 1 kali peredaran darah dia akan masuk ke jantung sebanyak 2 kali ya. Jadi karena itu kalian tidak boleh terbalik ya, A di sini sama A di sini. A yang pertama adalah amfibi, A yang kedua itu adalah aves. Ingat aja huruf keduanya, M sama V. M itu lebih duluan daripada V, jadi amfibi duluan ya. Karena itu jadi 2, 3. Nah ingat ya, 2, 3, 4, 4, 4. Oke. Nah perbedaannya di reptil ini antara bilik kanan dengan bilik kiri itu terdapat sekatnya ini, pintunya ini enggak sempurna ya. Mengapa? Karena terdapat lubang yang disebut dengan foramen Panizae ya. Sedangkan aves dan mamalia sangat sempurna, semuanya tertutup dengan sempurna ruang jantungnya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pembuahan. Pada Pisces dan amfibi, jadi PA saja ya, ini pembuahannya adalah eksternal ya. Kemudian pada ram, reptil, aves, mamalia itu adalah pembuahan internal. Oke, apa sih maksudnya pembuahan eksternal? Pembuahan eksternal itu adalah pertemuan antara ovum dengan sperma itu terjadi di luar tubuhnya ya. Kemudian kalau internal itu berarti di dalam ya, intern, berarti pertemuan antara sperma dengan ovum itu terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian perbedaan yang keempat itu adalah cara berkembang biaknya. Nah ini dari P sampai A ya, ini adalah ovipar atau dengan cara bertelur. Cuma mamalia saja dengan cara vivipar atau dengan cara beranak, tapi ada kecualinya ya. Untuk Pisces ya, ada juga yang ovovivipar. Jadi yang Pisces ini ada yang ovovivipar. Artinya dia bertelur, tapi pas saat telurnya dikeluarkan maka dia langsung menetas. Contohnya adalah ikan hiu, kemudian ikan pari ya. Masih ada ikan yang lain, tapi kebanyakan ini adalah hiu dengan pari ya. Kemudian yang reptil juga ada yang tadi ovipar kan, reptil ya. Nah tapi ada juga yang vivipar. Contoh yang vivipar, jadi ovovivipar ya. Contoh yang ovovivipar adalah kadal ya. Kadal itu adalah ovovivipar. Kemudian ada
ular boa. Kemudian ada ular yang paling besar itu anaconda ya. Anaconda itu semuanya adalah ovovivipar. Jadi dianya bertelur, tapi pas pada saat dikeluarkan telurnya langsung menetas jadi seperti beranak ya. Namanya itu adalah ovovivipar. Nah, untuk mamalia semuanya adalah vivipar cara berkembang biaknya atau beranak, kecuali platypus atau hewan paruh bebek yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur ya. Tapi setelah anaknya menetas, maka dia akan tetap menyusui anaknya karena dia termasuk mamalia ya. Mamalia dia memiliki mamae atau kelenjar susu. Nah, ini masuk dalam soal UN tahun 2016 ya. Platypus termasuk dalam ordo Monotremata ya. Jadi di UN tahun 2016 itu ada soalnya ya. Nah, berarti ingat platypus itu ovipar bukan vivipar. Kemudian perbedaan yang kelima adalah penutup tubuh ya. Jadi kalau kelas Pisces atau ikan itu kulit penutup tubuhnya adalah kulitnya yang tipis berlendir dan sisik ya. Jadi pada ikan ada sisiknya ya. Kemudian pada amfibi kulitnya tipis dan lembab. Karena itu amfibi bisa bernapas dengan alat kulit ya, karena kulitnya lembab. Kemudian reptil penutup tubuhnya kulit kering bersisik. Aves itu penutup tubuhnya adalah kulit dengan bulu ya. Dan kemudian mamalia kulit dengan rambut yang memiliki kelenjar keringat. Ingat, mamalia itu bukan bulu tetapi rambut ya. Jadi kalau kucing termasuk mamalia, itu penutup tubuhnya adalah rambut ya. Anjing juga itu penutup tubuhnya adalah rambut bukan bulu. Bulu itu yang terdapat pada ayam, kemudian pada burung ya. Perbedaan yang keenam adalah alat pernapasannya ya. Pada Pisces karena dia tinggal di dalam air, maka pernapasannya adalah insang ya. Kemudian untuk amfibi ini pernapasannya bisa ada 3. Untuk yang dalam bentuk tinggal di air, misalkan berudu atau kecebong, itu dia bernapas dengan insang ya. Tapi setelah dewasa dia bernapas dengan kulit dan paru-paru. Mengapa kulitnya bisa melakukan pernapasan ya, bisa jadi alat untuk bernapas? Karena tadi saya udah bilang kulitnya tipis dan lembab ya. Dia memiliki pori-pori dan kapiler darah ya. Kemudian yang lain semuanya itu adalah paru-paru ya. Jadi reptil, aves maupun mamalia itu alat pernapasannya adalah paru-paru. Khusus untuk aves ya, burung dibantu oleh pundi-pundi udara pada saat terbang ya. Jadi gampang sekali menghafalkannya ya. Oke. Khusus untuk mamalia ini berasal dari kata mamae yang artinya kelenjar susu. Jadi khusus untuk mamalia dia memiliki kelenjar susu. Contoh soal ya. Ini saya ambil dari SBMPTN ya. Di sana dikatakan hewan yang bertulang belakang berarti vertebrata. Kemudian berdarah dingin itu cuma ada par. Pisces, amfibi, reptil ya. Kemudian bertubuh bilateral simetris. Semua vertebrata bertubuh bilateral simetris dan bersisik. Nah, yang bersisik itu cuma reptil ya, cuma reptil saja. Jadi di sini jawabannya adalah ular termasuk reptil, penyu termasuk reptil, buaya termasuk reptil. Jadi jawabannya A 1, 2 dan 3. Salamander itu termasuk amfibi. Jadi ambil dari UN tahun 2015, di situ ditanyakan ciri kelas amfibi ditunjukkan oleh nomor titik-titik ya. Nah, kita lihat ini kelas amfibi ya. Ya, kemudian di nomor satunya ditulis Poikilotherium, benar sekali ya. Karena amfibi itu adalah Poikilotherium. Berarti 1 benar. Kemudian yang 2 bersifat Homoiotherem tidak.
pembuahan eksternal ya. Amfibi termasuk pembuahan eksternal sama seperti Pisces atau ikan ya. Jadi 1 dan 3. Kemudian jantung mempunyai 2 atrium dan 1 ventrikel. Jantung amfibi ada 2 atrium atau 2 bilik ya, 2 serambi maksud saya, dan 1 ventrikel atau bilik ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, 5 yaitu A. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, dengan memakai tabel seperti ini, memudahkan kalian untuk belajar mengenai vertebrata ya. Dan saya harap di soal UN maupun SBM kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih.